Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam waktu untuk bersaat teduh sejenak. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Ini hati kami Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus hadir di sini. Ini hati kami Tuhan, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku berhati untuk Ku berhati menyembah-Mu Yesus. Jamaah kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ini hati kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu saja Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus
Bapak, Ibu, dan Saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan pada minggu ini dalam satu ibadah. Dan biarlah hati dan pikiran kita tetap fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada tempat. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kehadiran-Mu Tuhan tidak pernah tergantung kepada tempat atau situasi dan keadaan. Sebab kami percaya, memuji dan menyembah, beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dimanapun kami berada, apapun yang terjadi, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Dan kami yakin dan percaya kehadiran Tuhan datang membawa berkat, datang membawa pemulihan, datang membawa pengharapan yang baru, datang membawa kesembuhan bagi yang sakit, datang membawa berkat-berkat yang berkelimpahan. Karena itu kami berterima kasih atas kehadiran Tuhan lagi secara khusus di minggu ini. Minggu yang diberkati oleh Tuhan. Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah di hari minggu ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini melawat kami. Hari yang menawarkan suci.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Karena itu jamah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Roh Kudus berikan kepada kami inspirasi supaya kami tidak hanya mengerti, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya iman kami semakin dimantapkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan mulai dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 5 dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu jemaat sudah membuka Alkitabnya, dari Kisah Para Rasul pasal 5 dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pada hari ini berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang siapakah Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah Allah. Dan sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Roh Kudus itu setara dengan Bapa dan Anak atau Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus layak diberikan penghormatan. Kita layak memberikan kemuliaan, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kuasa Roh Kudus. Tadi dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan empat, di sana dikatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Demikian juga firman Tuhan yang lain di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar.
Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Roh Kudus sebagai hakikat atau esensi kealahan. Jadi esensi atau hakikat Allah adalah roh yang tidak terbatas. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, Bapak Ibu. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kehadiran Allah itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu dan tempat. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, roh Tuhan ada pada kita. Jadi kehadiran roh Tuhan tidak tergantung situasi dan keadaan. Di dalam bahasa Yunani, kata roh itu pneuma. Pneuma. Jadi kata roh ini menunjuk pada hakikat Allah atau jati diri Allah. Dengan kata lain dalam bahasa Inggris, God is spirit. Allah itu adalah roh. Ya. Pneuma, hotheos. Bahasa Yunaninya. Dan ini ditempatkan di awal kalimat untuk menekankan Bapak Ibu bahwa hakikat Allah adalah Allah itu sendiri, adalah roh. Allah itu adalah roh yang tidak terbatas. Dan itulah esensi atau hakikat dasar roh yang tidak terbatas. Karena itu roh yang tidak terbatas ini menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana Bapa adalah Allah, Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meteraja. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Roma 1 ayat 7 berkata lagi, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Kristus adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 kita lihat lagi. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Roma 9 ayat 9, Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai
selama-lamanya. Amin. Sengaja Bapak Ibu dan jemaat yang kasih dan Tuhan, saya bacakan ayat-ayat ini yang berbicara tentang siapa Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus memiliki sifat-sifat esensial yang hanya dimiliki oleh Allah itu sendiri. Seperti Roh Kudus memiliki keadaan yang kekal. Ibrani 5, Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Perhatikan yang baik. Yang oleh roh yang kekal, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus Allah yang Maha Hadir. Ia sanggup berada di mana-mana. Pada suatu ketika di saat yang sama. Kita melihat lagi Mazmur pasal 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Ayat 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jadi kehadiran Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dia Maha Hadir, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Ada, Dia Maha Tinggi, Dia Maha segala-galanya. Itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Artinya apa Bapak Ibu memiliki? Yang dikasih oleh Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Berarti dia memiliki otoritas. Memiliki wibawa dan kuasa yang besar. Jadi pribadi Roh Kudus atau pribadi Allah itu sendiri Bapak Ibu. Lebih besar pribadinya daripada kekuatan yang dimilikinya. Karena itu dia layak diberi penyembahan, penghormatan. Dia adalah pribadi yang memiliki pikiran, yang memiliki perasaan. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kehendak. Kehendak Roh Kudus yang menjadikannya bertanggung jawab. Baik secara moral atas diri dan tindakan Roh Kudus itu sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus adalah Allah sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam konteks pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Rasul Petrus, seorang hamba Tuhan, menegur Ananias dan Safira dengan keras dan mengakibatkan teguran Petrus
Ananias dan Safira mati seketika itu. Kenapa mati? Kenapa Ananias dan Safira mengalami musibah? Baru-baru ini Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, di negara Portugal dikejutkan dengan kematian Antonio Vieira Monteiro. Beliau adalah seorang presiden direktur yang meninggal karena COVID-19. Ini peristiwa yang sangat mengharukan, Bapak. Tetapi yang menjadi perhatian bukan kematian Antonio, seorang presiden direktur, tapi justru tulisan putrinya ketika Antonio meninggal aja. Tulisan putrinya di media sosial itu sangat mengharukan. Dia berkata begini, putrinya katakan begini, dia tuliskan di media sosial. Kami keluarga kaya raya, dia katakan. Tapi ayahku meninggal seorang diri. Ayahku sulit bernapas seperti tercekik. Karena mencari sesuatu yang gratis. Apa mencari sesuatu yang gratis? Yang gratis di dunia ini apa? Oke, kata gratis ya. Mencari sesuatu yang gratis. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang gratis di dunia ini apa? Apa yang gratis? Yang gratis di dunia ini udara. Ya. Oksigen yang diberikan oleh Tuhan. Itu gratis. Nah, putrinya ini menuliskan, dia katakan ayahnya mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya, yaitu udara yang segar. Sedangkan harta dikumpulkan ternyata tidak bisa membantu ayahku, bahkan ditinggalkan selama-lamanya di rumahnya sendiri. Apa yang mau dibanggakan manusia di dunia ini, Bapak Ibu? Ananias dan Safira, suami istri, dikatakan di dalam latar belakangnya di dalam ayat yang pertama ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Menjual apa? Sebidang tanah. Tidak salah Ananias dan Safira ini menjual tanah. Kita hidup di dunia ini ada dua kebutuhan. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Semua manusia butuh uang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan tidak melarang kita bekerja, berbisnis, mendapatkan uang atau harta di dunia ini. Tapi yang Tuhan mau supaya kita dapat memanfaatkan harta atau uang yang kita miliki untuk apa? Itu yang penting. Bagaimana sikap kita terhadap harta, terhadap apa yang kita miliki dari dunia ini, termasuk uang kita. Kesalahan yang fatal yang dialami oleh Ananias dan Safira adalah
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ananias dan Safira ini melakukan pelanggaran atau melakukan dosa. Sebenarnya Ananias dan Safira ini tidak berdosa kepada Petrus. Tidak berdosa kepada para rasul. Tapi dia berdosa kepada Allah. Apa dosanya? Dosanya adalah ada kemunafikan, ketidakjujuran. Sebenarnya dia menjual hartanya itu tidak dilarang, sah-sah saja. Hanya Ananias dan Safira ini, dia sudah berjanji di hadapan Tuhan. Nanti kalau dia menjual hartanya, janjinya apa? Dia akan berikan itu seluruhnya untuk dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang dia janjikan, suami dan istri. Tetapi ternyata tidak. Tindakannya berkata lain, hatinya berkata lain. Nah, inilah yang tidak disenangi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dosa yang menghancurkan persekutuan umat Kristen, dosa yang menghancurkan dan mengacaukan antar umat manusia, antar umat, antar jemaat, adalah dosa kemunafikan. Apa artinya munafik? Lain di bibir, lain di hati. Itu namanya munafik. Ananias artinya Allah itu pemurah. Itu artinya Ananias. Indah kan namanya ya? Ananias artinya Allah itu pemurah. Kalau Safira berarti cantik atau yang jelita. Itu Safira. Artinya itu Safira itu cantik atau indah atau yang jelita. Namanya cantik. Bermakna namanya. Tetapi hatinya tidak cantik. Namanya punya makna. Ananias artinya Allah itu pemurah. Tetapi dia tidak menghormati Allah yang maha suci. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Buat apa nama cantik, nama bermakna, tetapi tidak cantik di hadapan Tuhan? Karena itu kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, jadi bukan hanya cantik di luar, tapi mari kita juga memiliki inner beauty. Cantik di hati. Bukan hanya apa? Outer beauty, ya. Inner, cantik di hati. Yang cantik di hati adalah orang Kristen yang taat kepada Roh Kudus. Ini persoalannya. Jadi perbuatan Ananias
dan Safira ini telah merusak keharmonisan jemaat. Itulah sebabnya Allah langsung bertindak menghukum mereka. Akhirnya mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang kadang-kadang Tuhan itu langsung menghukum ya. Di perjanjian lama itu banyak. Salah satu, itu peristiwa patung lembu emas. Itu banyak ribuan dibunuh sama Tuhan. Dan juga Tuhan membela Nabi Elisa. Ya. Nabi Elisa itu kepalanya botak. Bapak Ibu. Terus ada anak-anak dari Betel menghina Nabi Elisa. Oh, botak, botak, botak gitu. Nah, Nabi Elisa ini dihina sama anak-anak dari Betel. Botak datang, si botak datang. Tiba-tiba binatang buas datang menerkam anak-anak yang menghina Nabi Elisa. Kadang-kadang Tuhan langsung bertindak seperti itu. Seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira. Ini menunjukkan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekecil apapun dosa yang mereka lakukan, dan Ananias dan Safira ini, mereka ini rajin beribadah, rajin melayani sebenarnya, tapi mereka melayani dengan kedagingan. Ya. Melayani dengan kedagingan. Beribadah tapi masih mengikuti keinginan daging. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka berdua memberikan persembahan karena bersaing dengan orang lain. Ini motivasinya. Mereka tidak mau kalah. Ini motivasi Ananias dan Safira. Karena itu Tuhan murka. Dan itu dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang mendengar hal itu. Ketika mati, Ananias mati dan juga istrinya mati. Dan ini yang membuat seluruh jemaat mengalami rasa takut akan Tuhan. Jadi seluruh jemaat melihat peristiwa ini takut kepada Tuhan. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa dosa itu sangat serius di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, saya sampaikan pada hari ini. Pelajaran rohani yang kita terima hari ini Bapak Ibu, melalui peristiwa ini. Marilah kita melakukan segala sesuatu kepada Tuhan itu secara benar. Melakukan segala sesuatu kepada Tuhan itu secara benar. Artinya dengan motivasi yang benar. Kalau kita melayani dengan tulus, melayani disertai dengan kasih yang murni, bukan dengan paksa. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu secara terpaksa, tapi dengan hati
yang rela. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, marilah kita beribadah dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus, dengan sikap hati yang benar, melayani dengan sikap hati yang benar, memberikan persembahan dengan sikap hati yang benar. Jangan mendustai Roh Kudus. Kita bisa mendustai sesama, tapi Tuhan tidak bisa kita dustai. Karena itu berbuatlah jujur di hadapan Tuhan. Mulai dari hati kita dan kepada sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya mengajak semua jemaat berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini Bapak Ibu berkata, saya bukan orang yang jujur, saya bukan orang yang tulus, karena itulah firman Tuhan ini dialamatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat kecantikan di luar, keindahan di luar. Itu tidak memberikan jaminan. Tapi yang Tuhan mau supaya perilaku kita berkenan di hadapan Tuhan. Ananias dan Safira dianggap sebagai jemaat yang tidak taat kepada Tuhan. Karena mereka mendustai Roh Kudus. Orang yang mendustai Roh Kudus artinya sedang dikuasai oleh iblis. Suami dan istri berdusta. Karena itu Bapak Ibu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami ya Tuhan yang dapat menyembunyikan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, inilah hati kami, jamalah hati kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang jujur, memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Standar kekudusan kami bukanlah penilaian kami kepada manusia, atau manusia yang menilai kami, tapi standar kekudusan dan kebenaran hidup kami adalah Tuhan diri. Roh Kudus, didiklah hati kami. Mungkin ada sesuatu ya Tuhan Yesus yang harus kami kurangi, yang harus kami tinggalkan, yang harus kami buang di dalam hidup kami ini, supaya ada penambahan kasih, kuasa dan berkat Tuhan dari Tuhan. Jamalah hati kami Tuhan. Kuduskanlah seluruh hidup kami, supaya kami menjadi jemaat dan umat Tuhan yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk situasi dan keadaan bangsa dan negara kami yang saat ini ya Tuhan sedang bergumul. Bagaimana kami keluar dari ya Tuhan penderitaan akibat virus corona ya Tuhan, yang banyak membuat manusia menderita, bahkan korban berjatuhan ya Tuhan. Bukan hanya fisik ya Tuhan hidup manusia menderita, tapi perekonomian juga menjadi lumpuh ya Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa sekali lagi ya Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami jalan keluar ya Tuhan.
untuk mengatasi situasi keadaan secara khusus virus corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hentikanlah Tuhan. Dalam nama kuasa Tuhan Yesus, matikanlah ya Tuhan virus-virus ini, sehingga bangsa kami Indonesia secara khusus dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus dapat beraktivitas lagi. Kami dapat bekerja lagi, dapat berkomunikasi lagi ya Tuhan Yesus dengan anggota keluarga. Dapat kami berkomunikasi satu dengan yang lain ya Tuhan Yesus. Dapat kami beribadah bersama-sama sebagai umat yang Kau kasihi. Dalam nama Yesus Kristus, gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan berkati. Berikan kekuatan, perlindungan kepada jemaat yang saat ini kena dampak ya Tuhan virus corona, sehingga mereka kekurangan bahan makanan, mereka kelaparan. Ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus supaya para pengusaha, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan secara jasmani, mereka bersedia dan dengan bermurah hati untuk memberkati saudara yang mengalami kekurangan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Secara khusus berkatilah jemaat GKIN Narwastu ya Tuhan Yesus, yang saat ini mungkin kena dampak virus corona sehingga mereka kehilangan pekerjaan, perekonomian ya Tuhan Yesus mereka terganggu, makan minum mereka ya Tuhan menjadi kurang. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan. Kami percaya umat Tuhan tidak akan pernah berkekurangan walaupun terjadi ya Tuhan kekeringan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, khusus untuk Kota Malang dan Jawa Timur. Berkati para medis, aparat pemerintah kami Tuhan, mulai dari tingkat presiden sampai ya ke daerah-daerah. Para ormas-ormas ya Tuhan, relawan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang bekerja, Pak Agus Sudianto ya Tuhan yang memimpin teman-teman ya Tuhan, para relawan untuk berperang bersama-sama melawan virus corona ini ya Tuhan, khususnya di Malang. Kami bersyukur ya Tuhan, karena ada ya Tuhan rakyat masyarakat yang kena virus corona dapat disembuhkan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan ini salah satu jawaban dari Tuhan melalui para medis. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, penghiburan pada mereka bersama dengan aparat pemerintah kami, TNI Polri ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Hari Tuhan Engkau memberkati jemaat yang memberi, baik persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan dana operasional, persembahan ya Tuhan, persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, pada saat kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kami ya Tuhan yang bekerja. Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu atas pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya firman yang kita dengarkan dapat memberkati kita semuanya. Mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop yang nantinya akan diambil oleh Bapak Ibu Majelis di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa bersama Roh Kudus kami dapat melangkah. Bersama Roh Kudus
sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah online ini pada hari ini dengan satu keyakinan dan harapan. Terimalah dengan segenap hati setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Mintalah Roh Kudus memimpin hati dan hidup kita. Marilah kita senantiasa berjalan di dalam standar kebenaran firman dan kekudusan firman Tuhan, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, sehingga itu berdampak kepada seluruh anggota keluarga kita. Tuhan tahu kebutuhan kita Bapak. Tuhan tahu keadaan kita hari ini. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita melampaui kekuatan kita. Dia akan menolong saya dan Bapak Ibu. Karena itu pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan terimalah berkat-berkat janji firman Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya secara melimpah di seluruh anggota keluargamu. Dan Tuhan akan menghalau daripadamu segala macam kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, kutuk kemiskinan. Bahkan Tuhan akan menghalau daripadamu segala macam virus-virus yang datang menyerangmu, dan virus corona tidak akan menempel dalam hidupmu, dalam seluruh anggota keluargamu, sebab Allah di dalam Yesus Kristus telah memberikan imun yang kuat dalam tubuhmu. Dan Tuhan
akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua naik ke surga yang kekal. Amin. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Yesus selalu menolongku.